Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firky Faisal Akbar dengan NIM 2106128 dari kelas Informatika D. Di sini saya akan membahas ketepatan menerangkan konsep kompilator. Dalam dunia komputer, kompilator atau compiler diartikan sebagai penerjemah dalam bahasa assembly yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi kode objek sehingga perintah-perintahnya akan dikenali oleh mesin komputer. Dengan adanya penerjemah ini, komputer akan merespon perintah user atau pengguna. Yang akan diterjemahkan adalah kode program dalam bahasa pemrograman, tetapi tidak semua bahasa pemrograman dapat dikompilasi dalam kompilator tertentu, yang berarti kompilator hanya akan mengenali bahasa-bahasa tertentu saja sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh sang pencipta kompilator tersebut. Kompilator atau compiler bisa digunakan sebagai penerjemah untuk bahasa singkat tinggi. Kompilator ini sangat diperlukan untuk mengeksekusi perintah-perintah dalam bahasa pemrograman karena bahasa yang langsung dapat dikenali oleh komputer adalah bahasa mesin atau sering disebut dengan bahasa tingkat rendah, low level language. Jadi, jika menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat tidak banyak. Terus proses kompilasi pada bahasa pemrograman yaitu ada dua. Yang pertama fase analisis. Yang fase analisis yaitu ada lexical analysis atau analisis leksikal. Pada compiler, lexical analysis bisa disebut juga dengan scanner. Lexical analysis adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter pada per karakter. Satu atau lebih deretan karakter. Karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok. Karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenali. Yang kedua, sintak analisis atau analisis sintak. Setelah tahapan lexical analysis selesai, berikutnya adalah tahapan sintak analyzer atau bisa juga disebut dengan parser. Pada tahapan ini token didapatkan dari bahasa lexical analysis, diturunkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Yang seterusnya ada semantic analysis atau analisis semantik. Setelah tahapan sintak analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantik analisis. Tahapan semantik analisis merupakan tahapan yang paling penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jabatan antara fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan setelah semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang berhasil dari tahapan sintak dan analisis. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Yang kedua ada fase sintesis. Yang pertama ada intermediate kode generator atau pembuatan kode perantara. Merupakan tahapan awal dari fase sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau bangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address kode, kuadrat atau triples. Yang kedua ada pengoptimalan kode. Setelah melakukan tahapan intermediate kode generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Yang ketiga ada generator kode. Tahapan generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register atau masing-masing variabel, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dan akhirnya akan menghasilkan reloctable
mesin kode atau assembly kode. Yang seterusnya ada manajer tabel simbol. Simbol tabel adalah sebuah struktur data dengan rekod-rekod untuk setiap identifier atau file untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Yang terakhir ada error handler. Error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Yang kedua, ini saya akan menjelaskan buat contoh 5 aturan produksi. Yang pertama, terminal. Terminal adalah komponen yang dilambangkan oleh huruf kecil dan variabel komponen yang dilambangkan oleh huruf besar. Nah, contohnya seperti yang ada di bawah ini. Nah, itulah 5 contoh aturan produksi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.